Kita ke informasi selanjutnya, di mana penyidik Polda Metro Jaya dan Kejati Jakarta akhirnya menyerahkan Aco dan berkasnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin siang tadi. Aco yang awalnya bersedia menempuh jalan kekeluargaan pasrah akan menempuh jalur hukum dan yakin tetap tidak bersalah karena apa yang ditulisnya adalah fakta yang dialami warga apartemen Green Pramuka City. Penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Senin siang akhirnya melimpahkan Aco dan kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, kedatangan Aco yang telah ditunggu warga apartemen Green Pramuka City langsung mendapat dukungan dari warga di kantor Kejaksaan Negeri. Atas saran penyidik untuk menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan pun sudah berkali-kali dilakukan, tapi tetap ditolak pengembang Green Pramuka City dengan alasan tulisan Aco sudah banyak merugikan pengembang. Menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya, Aco mengaku siap untuk melakukan pembelaan dan tidak menutup kemungkinan akan menuntut balik jika terbukti tidak bersalah. Oleh penyidik, Aco yang juga seorang komika dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Hingga kini, Aco masih menjalani pemeriksaan di Kejati, Jakarta Pusat. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan penetapan Aco, penghuni apartemen Green Pramuka City sebagai tersangka pencemaran nama baik sudah sesuai prosedur yang berlaku. Semua unsur terpenuhi dan penyidik juga sudah meminta keterangan sejumlah ahli seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Mereka menyatakan ada unsur pidana dalam perkara tersebut. Jadi untuk kasus Aco ya, kita sudah dilaporkan pada 2015. Dan juga dari pelapor sendiri sudah, dan dari kepolisian Polda Metro sudah menawarkan untuk ada mediasi. Kemudian juga sampai saat ini kemarin ya belum ada perkembangan. Akhirnya dari Polda Metro Jaya kan melakukan penyidikan karena ada laporan itu. Jadi ada saksi, sudah kita mulai saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, semua menyatakan bahwa ada pidana di sini. Sehingga kita melakukan pemberkasan. Dan tanggal 12 Juni kita kirim berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI. Dan tanggal 27 kemarin kita mendapat surat P21 bahwa berkas dinyatakan lengkap. Terkait kasus ini, komika atau pelawak tunggal Muhadkli MT alias Aco membantah telah melakukan pencemaran nama baik apartemen Green Pramuka City. Hari ini, ia kembali diperiksa di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Artis stand-up komedi komika Muhadkli MT atau dikenal dengan nama panggung Aco telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Hal tersebut atas laporan manajemen PT Duta Paramindo Sejahtera selaku pengelola apartemen Green Pramuka City. Aco dilaporkan pihak pengelola terkait tulisan di blog pribadi serta media sosial miliknya yang dinilai mencemarkan nama baik apartemen tersebut. Terkait laporan tersebut, Aco yang didampingi kuasa hukumnya yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum. Aco mempertanyakan komitmen pihak pengelola untuk menyediakan ruang terbuka hijau seperti yang dijanjikan pengelola di brosur serta melalui website pengelola apartemen. Rupanya janji itu ditagih setelah Aco membeli sebuah unit apartemen di Green Pramuka pada 2013. Dan setelah itu Aco mempertanyakan janji tersebut yang juga dilakukan di blog pribadinya dan sosial media miliknya. Pada 5 November 2015, pihak apartemen melaporkan perbuatan Aco ke kepolisian. Laporan tersebut rupanya tidak diketahui Aco hingga pada 26 April 2017, Aco menerima panggilan dari Cybercrime Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus pencemaran nama baik. Dan pada 9 Juni 2017, Aco menerima surat panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada 17 Juli 2017, Aco kembali datang ke Polda Metro Jaya untuk pengambilan sidik jari dan foto tersangka. Kuasa hukum mengatakan hari ini berkas Aco dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Ya, itu sudah berkali-kali kita tanyakan ketika penyidikan maupun ketemu dengan Pak Kantornya. Jadi kita bilang bahwa ini adalah fakta dan kita bisa membuktikan fakta itu dan kita kasih fakta-fakta itu. Cuman nggak tahu kenapa kemudian ini lanjut aja. Yang agak aneh sebetulnya saya sendiri baru tahu kalau ternyata saya dilaporkan sejak 2015 karena sejak saya menulis di 2015 sampai 2017 dalam kurun waktu hampir 2 tahun itu tidak pernah ada teguran, tidak pernah ada pemberitahuan, tidak pernah ada somasi. Jadi saya juga nggak tahu kalau misalnya tulisan saya itu bermasalah buat pihak lain. Berkas Aco akan dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Terkait hal tersebut, kuasa hukum mengatakan perbuatan yang dilakukan Aco merupakan bentuk penyampaian pendapat yang legal didasarkan bukti-bukti. Budi Tanjung, Jakarta.